Bu Ira, kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu Ira, dan sudah banyak ya bukti orang yang sukses. Salah satunya adalah Bu Ira sendiri. Bu Ira dengan profesi yang sudah mantap ya di kantor, tapi kenapa Bu memilih 3i Networks dengan apa sih yang dilirik dari mungkin investasi, insurance, dan income-nya Bu? Jadi gini Bu Esther, saya tuh kan jadi karyawan ya Bu Esther ya. Waktu itu saya jadi karyawan 10 tahun. Nah di tahun 2014 tuh tepatnya di 9 tahun saya jadi karyawan, saya kena yang namanya penipuan bisnis money game ya. Mungkin sampai ratusan juta, hampir nilainya M mungkin ya Bu ya. Nah itu sangat-sangat terpukul sekali. Jadi saya betul-betul tahun 2014 saya sangat terpuruk ya, dengan hutang yang sekian banyak gitu. Nah, saya yang di masa itu saya sudah nggak punya opsi lain. Ini kok kayaknya semakin lama saya kerja jadi karyawan, bukannya malah eh, kesejahteraan meningkat gitu ya, walaupun UMR kita meningkat juga, tapi kok malah semakin nggak kekurang gitu ya rasanya gitu. Nah akhirnya ada tawaran ini Bu Esther. Awalnya saya itu sudah negatif duluan. Ini jangan-jangan nanti penipuan lagi gitu ya. Itu pertama kali saya waktu pas ditawarin gitu. Nah tapi ya itu saya oke lah, yang namanya kayak gini saya pasti adalah jawaban di Google waktu itu. Nah saya googling itu Bu Esther, yang namanya kalau yang pasti ada terdaftar di OJK. Nah saya cari tuh sampai websitenya OJK. Nah terus eh, apa ya yang paling menarik buat saya, kalaupun gagal di bisnis ini masih ada duitnya yang kembali itu loh Bu Esther. Karena saya sudah sangat trauma kalau yang namanya kehilangan uang dalam jumlah besar gitu. Sampai nggak punya apa utang sampai numpuk-numpuk gitu kan, mau kerja aja sudah, berangkat kerja tuh sudah aduh yang dipikirkan utangku gimana ya bayarnya gitu. Master. Nah kalau di sini Iya. 5 tahun aja kita gagal masih kembali 70% lebih loh Bu gitu loh. Jadi kita dikasih kesempatan 5 tahun ya toh untuk mencoba menjalankan bisnisnya oleh perusahaan gitu ya, dikasih kesempatan ayo belajar. Nah saya itu 3i itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat baru buat saya, karena lingkup hidup saya selama ini ya hanya karyawan, ketemunya ya karyawan pabrik ya, dari 1 sampai 400 ya itu mulu gitu ya. Kalau di 3i saya ketemu banyak banget teman-teman yang baru, dari profesinya juga macam-macam, banyak ilmu, banyak masukan lah kalau di 3i. Sangat luar biasa pokoknya Wester. Ya, baik Bu Ira. Dan bagaimana Bu, selama masa pandemi ini kan banyak orang yang di PHK, mungkin Bu Ira juga bisa menceritakan pengalamannya ya sebagai profesi sebagai karyawan dan juga punya posisi ya di perusahaan. Apa dampak pandemi itu ya di selain kita berbisnis dan juga bisnis pekerjaan konvensional kita pastinya ya terganggu juga ya. Nah, gimana Bu pengalamannya sementara di bisnis 3i Networks juga tetap menanjak? Nah, uh, inilah yang menurut saya di pandemi ini, Bu Esther, itu sebetulnya uh, banyak hikmahnya buat kita ya teman-teman yang sama satu profesi dengan saya sebagai karyawan, teman-teman ya. Mungkin ada yang merasakan satu profesi dengan saya ya, masih jadi karyawan, apalagi karyawan pabrik nih. Kerjanya monoton dari pagi sampai malam, kita hanya bisa mengandalkan lemburan biasanya. Nah, kalau di perusahaan saya nggak ada lemburan sama sekali. Dengan pandemi ini, kita pasti banyak yang tersadar, banyak yang shock juga ya. Kita nggak nyangka kondisi ini akan terjadi sekian cepatnya. Mungkin yang selama ini merasakan zona nyaman nih jadi karyawan ya. Nah, inilah sebetulnya hikmah yang menyadarkan bahwa karyawan itu bukan zona nyaman. Nah, itulah yang saya temukan dari lama Bu Esther, bahwa karyawan itu bukan zona nyaman. Kita itu bisa dipecat sewaktu-waktu, kita itu bisa diberhentikan sewaktu-waktu,
mau itu dikasih pesangon atau nggak dikasih pesangon ya, seperti yang diributkan ini sekarang ini ya. Tapi zona itu mau nggak mau pasti akan datang sama kita. Nah kalau kita nggak ada persiapan, nggak ada apa istilahnya second choice nih, second sumber pendapatan nih, kita akan ya yang sekarang terjadi sama teman-teman. Saya juga turut banyak bersimpati, berempati ya sama teman-teman ya yang sesama saya sebagai karyawan ya. Banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK, banyak yang apa gajinya dikurangi, penghasilannya dikurangi. Padahal, nah ini salah satu mungkin kesalahan kita ya. Kita itu masyarakat Indonesia itu sudah sangat konsumtif, Bu Esther. Ya yang sesuai itu ya, survei menurut SWAY itu ya, sebagian itu tuh nggak punya persiapan dana untuk masa tua. Jangankan untuk masa tua, dana jaga-jaga itu nggak ada. Jadi saat terjadi kondisi seperti ini, yang terjadi ya sangat-sangat terpuruk. Masih harus bayar cicilan, masih harus bayar uang pendidikan anak-anak, masih harus bayar rumah dan lain sebagainya. Nah itulah yang sebetulnya bisnis inilah solusi untuk kita. Bagaimana dengan kita menyisihkan nggak banyak loh Bu Esther, cukup 12.000 aja teman-teman ya, 12.000 rutin per hari. Ini salah satu testimoni juga ya dari mitra saya itu. Ini dia sudah hampir 3 tahun ya menjalani, hampir 4 tahun ini malahan. Dia itu profesinya sebagai drivernya Gojek. Drivernya Gojek itu dari 3 tahun 4 tahun yang lalu dia punya anak 1. Nah, 1 anak ini dia sudah punya keinginan jangan sampai anakku mengikuti jejakku. Ya kayak tadi sandwich generation. Kita harus punya mindset bagaimana kemiskinan itu sudah patah di kita aja. Jangan nurun ke anak-anak. Nah, tapi caranya gimana? Nah, caranya ya kita harus mau berjuang untuk keluarga kita. Berjuang gimana? Kalau kita masih mengikuti monoton yang gitu-gitu aja ya Bu Esther ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya kita masih gini-gini aja. Nah, akhirnya mitra saya ini menyisihkan tiap kali dia driver Gojek nih ya dapat pelanggan 12.000 dia sisihkan tuh di kantong kiri Bu Esther tiap hari. Nah sisanya berapapun dia dapat itu ada di kantong kanan. Nah di kantong kanan tuh untuk uang dapur dan lain sebagainya. Kantong kiri itu dikumpulkan oleh istrinya. Nah itulah yang dilakukan sampai saat ini. Walaupun saat ini dia sudah berbonus nih ya Bu Esther dari 3i, tapi itu rutin dilakukan. Nah, inilah yang mungkin apa ya, salah satu tabiat atau apa ya kalau nyebutnya ya, kebiasaan budaya baru ya. Budaya baru. Itu yang harus kita miliki untuk memutuskan rantai kemiskinan itu hanya pada kita aja. Jadi kita harus punya etos, punya kerja keras, nggak banyak, cukup 12.000 aja. Kita bisa menyisihkan untuk pendidikan anak kita, untuk pensiun kita nanti, untuk jaga-jaga pada saat kondisi kayak gini nih. Kondisi yang kita nggak tahu masa depan itu kayak gimana. Dan kita juga belum tahu nih ya, semoga aja sih pandemi ini segera berlalu, itu kan doanya kita semua ya. Kondisi kembali seperti semula, tapi ya inilah banyak hikmah, banyak manfaat yang dapat kita petik dari kondisi pandemi ini, gitu Bu Esther. Ya luar biasa Bu Ira ya, jadi memang kita saat ini harus mulai berbenah diri mengelola keuangan sebaik-baiknya, apalagi kita seperti ada dalam sebuah lorong gelap tanpa ujung. Kita nggak tahu kapan corona ini segera berakhir. Nah, karena itu teman-teman sangat baik sekali untuk mulai menyisihkan dan juga menambah keran-keran penghasilan. Baik Bu Ira, mungkin sebelum kita selesai dengan sesinya Bu Ira, bisa memberikan closing statement untuk kita semuanya.
eh satu dari saya teman-teman ya. Saya salah satu karyawan ya. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita mulai kita berjuang untuk keluarga kita. Kondisi semua serba sulit saat ini, semua nggak ada yang mudah. Kondisi serba sulit, tapi kalau kita mau berjuang, kalau kita mau berusaha, kita mau tekun dan konsisten, 3i itu adalah salah satu solusi bagi teman-teman semuanya, di mana kita diajak untuk menyisihkan hanya sebagian kecil dari apa yang kita dapatkan selama ini dari bisnis kita ataupun dari pekerjaan kita. Nah, dari gajian kita. Untuk siapa? Untuk keluarga kita nantinya di masa depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya bisa mempersiapkan yang terbaik untuk keluarga kita masing-masing. Mungkin itu Bu Esther dari saya. Oke, baik Bu Ira. Terima kasih untuk presentasinya dan juga testimoni ya. Bagaimana kita mengelola keuangan di masa pandemi ini dan juga menambah penghasilan. Baik, terima kasih dan teman-teman semua kita sudah dengarkan ya dari Bu Ira bagaimana peluang bisnisnya dan juga pengalaman Bu Ira dalam menjalankan bisnis ini. Dan saat ini kita akan masuk ke testimoni yang kedua, datang juga dari seorang ibu rumah tangga pemilik bimbel, dan saya terus menyapa semua partisipan. Saat ini sudah 500 peserta terus antusias ya. Kita ada dalam 3ILC yang sudah kita bangun selama ini dan akan memberikan tentunya manfaat yang sangat positif apabila kita menghadirkan undangan-undangan kita, calon mitra dan juga mitra-mitra kita untuk belajar bersama. Mari kita lihat bersama slide testimoni kita yang kedua. Ya, ini dia ada Ibu Rolling Sinabutar Silver Agency yang biasa akrab dipanggil dengan Ibu Olin ya, dari kota tinggal Jakarta yang sudah mendapatkan reward cruise gratis, dan latar belakang beliau adalah pemilik bimbel merangkap sebagai tenaga operasional, mentor matematika, dan saat ini sudah Silver Agency. Kita akan ngobrol bersama bagaimana keuntungan dan juga apa yang dia rasakan selama bergabung di 3i Networks ini. Selamat malam Bu Olin. Oke. Selamat malam Bu Olin. Selamat malam Bu Esther. Selamat Ya, malam selamat sahabat. Ya, selamat malam sahabat 3i Indonesia dimanapun berada. Semangat pagi. Walaupun sudah malam ya, tetap kita harus semangat. Karena itu yang paling pertama adalah semangat dulu. Benar ya Bu Esther? Ya, betul sekali. Ya, Bu Olin, kita langsung saja ke bagaimana pengalamannya Bu Olin ya sebagai pemilik dari bimbel, tapi juga melirik bisnis 3i. Mungkin tidak semuanya diceritakan karena hampir setiap bulannya Bu Olin mengambil bagian juga dalam 3ILC ini. Jadi teman-teman bisa menyimak video-video sebelumnya kenapa beliau bergabung, dan mungkin kita hanya menyimak saja sedikit pengalaman apa sih yang kebutuhan utama yang dilirik ya, hal yang menarik dari 3i ini yang dilirik, dan bahkan dampak dari bisnis ini di tengah-tengah pandemi ya, dengan dampak tentunya untuk dunia pendidikan pun sangat kena imbasnya juga. Nah, bagaimana ceritanya Bu? Baik, terima kasih Bu Esther. Nah, teman-teman sahabat 3i Indonesia, saya tidak akan menjelaskan ulang lagi latar belakang saya, juga untuk kenapa saya tertarik dengan bisnis ini. Boleh ya, udah hampir setiap bulan saya mengisi 3i Live channel ini ya. Nah, jadi begini. Pertama, saya sangat bersyukur ketemu dengan 3i Network, dan sampai saya bilang kalau dulu November 2016
itu saya tidak sengaja menemukan bisnis ini melalui postingan BBM seseorang, tetapi kalau sekarang ini saya sadarin betul bahwa bisnis ini adalah anugerah terindah buat saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, jadi nanti ini juga sekaligus untuk teman-teman saya, pemilik bimbingan belajar atau usaha-usaha konvensional lainnya. Sangat penting sekali ya, Bapak Ibu. Jadi begini, selama masa pandemi ini yang paling buat saya itu sangat bersyukur sekali. Kenapa? Untung dulu saya itu ya, puji Tuhan saya sudah langsung bergabung di 3i ini dan aktif langsung dari awal. Kenapa? Pandemi ini itu justru kalau bagi orang lain, maaf sekali lagi ya, kalau mungkin di luar sana itu buat apa ya, gimana ya, itu benar-benar pandemi ini yang bikin merana. Tapi saya justru dengan di masa pandemi ini, saya benar-benar merasakan begitu luar biasanya manfaat dari bergabung di bisnis ini. Ya, jadi bisa ya dibayangkan kalau andaikan tadinya saya belum bergabung di bisnis ini, biaya operasional di bimbel itu sangat besar, luar biasa, gitu kan? Kalau untuk biaya operasional di usaha konvensional itu tidak bisa dibilang ntar besok, nggak bisa, harus kan gitu kan? Nah, tetapi melalui bisnis 3i Network ini, stop operasi bimbingan belajar ini selama masa pandemi, tentu pemasukan pun stop juga. Itu kan logis sekali ya. Nah, tetapi biaya operasionalnya tetap jalan dan biaya hidup kita pun tentu harus tetap terpenuhi. Kan seperti itu. Nah, tetapi melalui bisnis iNetwork ini, saya justru itu sangat merasakan luar biasanya. Karena apa? Saya tidak perlu melalui bisnis ini, saya hanya dengan modal usaha atau modal bisnisnya itu untuk mengcover jiwa saya, ya, untuk mengcover jiwa saya dan juga itu untuk tabungan atau investasi jangka panjang untuk mengcover kebutuhan jangka panjang kita. Anggap aja lah itu misalnya untuk mengcover dana pensiun, mencicil gitu ya. Nah, jadi artinya adalah di masa pandemi ini justru saya bisa kerjakan itu melalui handphone saja. Apalagi dengan adanya strategi 3-on-1. Kita sangat berterima kasih ya untuk seluruh sahabat 3i Indonesia. Kita sangat berterima kasih dengan adanya strategi 3-on-1 yang sudah diciptakan oleh Pak Kuancen. Begitu juga dengan 3i Live channel ini ya. Itu sangat luar biasa. Jadi kalau saya bilang ini perusahaan kita luar biasa, selalu terdepan gitu loh. Semakin baik gitu kan. Di saat orang lain baru mulai live Zoom, kita udah sebelum-sebelumnya pun sudah biasa ya dengan live Zoom. Hanya saja memang banyak masih di antara kita yang masih belum terbiasa. Nah, ini kita harus belajar adaptasi untuk supaya kita lebih terbiasa, membiasakan diri. Jadi selama pandemi ini saya justru lebih sibuk gitu. Saya lebih sibuk dan saya pun itu malah lebih happy ya. Saya sangat lebih happy di masa pandemi ini. Karena tetap penghasilan pun tetap cair di tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17 gitu kan. Terkadang saya kadang lupa gitu kan. Oh iya ternyata kan bonus sudah mendarat cantik gitu kan. Saking kita udah happy mengerjakan bisnisnya. Begitu Bu Esther. Jadi luar biasa ya. Luar biasa menurut saya. Baik Bu Alin. Jadi dengan adanya strategi 3-on-1 ini sangat membantu ya di masa pandemi, walaupun dampaknya kepada bimbelnya ya tidak senormal seperti biasanya, tapi setidaknya tetap sibuk dan produktif mengerjakan bisnis 3i Networks dan tetap punya passive income juga di masa pandemi. Nah, Ibu boleh share dong tentang bagaimana membina tim ya dengan mulai melakukan strategi 3-on-1 dan apa langkah selanjutnya setelah 3-on-1 ini, karena dulunya kita kan selalu mengadakan pertemuan ya, kita harus ketemu face to face, kemudian hadir di BOP, kita juga bisa mengadakan home meeting, home sharing atau
table talk, dan sebagainya. Sementara di masa pandemi ini kan aktivitas kita untuk bertatap muka sudah mulai secara offline sudah harus dikurangi. Nah, bagaimana membantu tim di masa-masa seperti ini, Bu? Oke, terima kasih Bu Esther. Nah, ini satu ya, paling menarik buat kita ya. Kalau sebelumnya kan pertemuan offline. Kalau pertemuan offline tentu kita harus mengeluarkan biaya operasional. Benar ya Bu Esther ya? Mengeluarkan biaya operasional, begitu juga dengan waktu. Waktunya tentu kita kan lebih, kalau kita misalnya pertemuan offline atau mengadakan home meeting. Nah, itu kan butuh waktu dan juga untuk biaya-biaya operasional lainnya. Tetapi melalui 3-on-1 ini, nah kita kan tinggal video call aja ya. Jadi kita tinggal undang, kita bisa bicarakan di grup. Nah setelah itu kan kita bisa buat kelompok-kelompoknya gitu ya. Nanti kan kita leader-leader di bawah kita kan bisa untuk membantu. Nah jadi artinya adalah kita ibaratnya itu ya, penggantinya home meeting, nah itu kita arahkan pakai strategi 3-on-1. Gitu. Jadi nggak ada alasan buat misalnya mitra baru, wah saya takut nggak bisa ngomong, saya takut nggak bisa menjelaskan, saya takut nggak bisa presentasi gitu kan. Karena sudah ada strategi 3-on-1, malah lebih efektif kalau menurut saya. Gitu ya. Nah setelah dari 3-on-1, baru kita arahkan ke 3 live channel. Ibaratnya nih, kalau kita dulu ya, saya jujur ya Bu Esther, dulu waktu saya itu belum ada 3i Live Channel, tentu kita harus nyolong-nyolong waktu gitu kan. Bagaimana kita harus, saya pribadi kan harus mengelola 2 usaha sekaligus, di Bimbel dan di 3i. Nah, kalau saya itu harus ke pertemuan BOP gitu kan, malah sampai kita keluar kota. Nah, kalau sekarang kan tinggal kita arahkan aja. Jadi kitanya pun tidak perlu harus sebagai leader nih. Kita nggak perlu repot-repot terus harus ke sana ke sini mondar-mandir. Kan buang-buang itu buang-buang untuk transportasi, waktu juga. Nah, tapi kalau di sini kan dengan adanya 3i Live Channel, kita tinggal arahkan aja. Memang kita ya semua leader-leader harus kerja sama lah ya. Mulai dari leader paling atas sampai ke bawah, duplikasi kan. Kita arahkan aja semuanya, baik yang tadi yang mitra baru, udah diarahkan aja ke 3i Live Channel. Ini kan udah program resmi kan. Nah tentu di sini kan kita bisa nggak perlu harus, ya ibaratnya nih, simpelnya. Kita tinggal duduk manis, ya kita tinggal nonton bareng bersama tim. Sambil kita arahkan mereka masukkan ke sistem gitu kan. Nah itu sangat membantu sekali menurut saya. Jadi dari segi waktu, dari segi biaya operasional sangat-sangat membantu sekali. Gitu. Jadi terima kasih ya buat para kru 3i Live Channel. Saya sangat berterima kasih sebagai leader, sangat-sangat terbantu. Begitu Bu Esther. Baik, luar biasa ya. Jadi dampaknya kita di masa pandemi ini pun mengerjakan bisnis sudah sangat mudah dengan strategi 3-on-1 ya. Kita cuma video call aja. Baik pagi, siang, malam, anytime ya. Kapan saja kita bisa video call ya, mengundang teman-teman yang mungkin lagi kesulitan keuangan, lalu kita menghubungi bekerja sama dengan leader dan kita video call, lalu akan dibantu didampingi oleh leader kita menjelaskan bisnis 3i Networks ini. Dan setelah itu langkah selanjutnya adalah memasukkan mereka ke support system yaitu 3i LC ya. Dengan mengundang mereka, menghadirkan mereka ke sistem ini, mereka akan belajar dengan sendirinya. Kita pun akan belajar bersama-sama. Nah, Bolin sebelum kita nanti akan tutup, Bolin juga bisa memberikan closing statement untuk kita semua, betapa dahsyatnya bisnis ini bagi kita kalau kita fokus mengerjakannya konsisten setiap hari, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Silakan, Bu. Terima kasih Bu Esther. Jadi ya buat seluruh sahabat 3i Indonesia, baik pun yang belum bergabung atau sudah bergabung tapi belum melirik bisnisnya. Ini bisnis yang sangat luar biasa. Jadi yang pertama itu ya, jangan pernah mengandalkan hanya satu keran penghasilan.
Itu menurut saya ya. Jangan pernah mengandalkan hanya satu keran penghasilan, apapun itu profesi kita. Gitu ya. Nah, di sini nih kalau saya sharing dari saya sebagai pemilik bimbingan belajar atau pengusaha konvensional gitu ya. Begini, ada modal usaha hanya dengan 21 juta, bisa dicicil pula 350.000 per bulan. Kalau diseharikan hanya 12.000 per hari. Kalau kita mau jujur, 12.000 per hari itu, tapi harus jujur ya, 12.000 per hari itu sebenarnya mau kalangan apapun, termasuk dia masih mau dia masih pelajar yang sudah punya EKTP misalnya, 12.000 per hari itu sebenarnya hanya menyisihkan uang jajan sebetulnya. Tetapi dengan modal usaha 21 juta itu, yaitu notabene bisa dicicil 350.000 per bulan, kita bisa memiliki sebuah peluang usaha yang sudah jelas-jelas, itu tadi udah Ibu Ira jelaskan ya, company profile-nya. Kita bermitra dengan perusahaan atau anak perusahaan Salim Group. Itu luar biasa. 350.000 per bulan. Contoh, saya punya usaha konvensional, bimbingan belajar. Mana bisa saya dengan modal 21 juta mendirikan bimbingan belajar dan bisa dicicil pula 350.000 rupiah. Gitu ya. Jadi memulai usaha ini dengan modal 350.000, tetapi kabar menariknya lagi, modal 350.000 itu sudah mengcover jiwa kita sampai usia 75 tahun. Kita cicil nih, 350.000 per bulan sudah mengcover jiwa kita itu untuk menghindari atau manfaatnya ketika terjadi resiko kematian sebelum usia 75 tahun akan siap cair 21 juta. Tapi dengan syarat ketentuan yang berlaku tentunya ya. Nah, kemudian bisa pula sekaligus itu udah untuk lumayan untuk menambah untuk tabungan hari tua kita. Tabungan hari tua indah sejahtera gitu kan. Bisa tanpa kita, sekali lagi ya, tadi memulai usahanya, modalnya dengan mengawali 350.000 rupiah, kita itu tidak perlu mengurus izin. Izinnya tadi kan itu kan Sentral Asia Raya yang mengurus. Itu kan kita tinggal ikut aja daftar dari aplikasi. Itu yang pertama ya, tidak perlu mengurus izin. Lalu yang kedua, kita tidak perlu sewa toko atau gedung. Tokonya, gedungnya cukup di handphone aja. Di handphone aja kan toh kita udah punya handphone, gitu kan? Nah, terus kita tidak perlu menggaji karyawan. Menggaji karyawan itu apa? Nggak pusing 7 keliling. Sama seperti saya juga. Kalau setiap bulan saya harus memikirkan biaya operasional untuk menggaji staf pengajar, itu tanpa ada 3i ini tadinya, wah, nggak tahu saya pusing 7 keliling kan? Gitu. Jadi tanpa perlu kita harus menggaji karyawan, juga tanpa perlu keahlian. Karena di awal ya, kan tadi ini memulai. Kenapa? Karena dengan kita udah ada niat, kita tadi hanya untuk mencoba melirik sebuah peluang usaha yang bisa berpenghasilan jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta per bulan. Luar biasa itu menurut saya loh. Jadi kalau misalnya nih, masih ada yang suka memandang sebelah mata bisnis ini, wah, kalau saya bilang di grup saya itu berarti matanya kelilipan. Itu saya benar-benar memandang bisnis ini full mata. Karena apa? Tanpa keahlian, tanpa yang tadi itu semuanya, tanpa kita memikirkan untung rugi di bisnis ini. Asalkan kita konsisten, fokus, ya. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau misalnya nih yang belum bergabung, segera bergabung, ya. Jadi jangan kebanyakan begini ya Bu Esther. Orang suka menunda-menunda itu karena terlalu banyak mikirnya. Belum apa-apa udah hitung-hitungan untung rugi. Sekarang seperti yang saya bilang tadi itu, modal 350.000 kita sudah bisa memiliki peluang sebuah usaha yang bermitra dengan anak perusahaan Salim Group. Terus kenapa ya kok masih aja hitung-hitungan untung rugi gitu ya? Padahal jiwa kita pun tercover.
minimal sama seperti saya dulu sebenarnya Bu Esther, tidak ada niat bukan karena saya tidak tertarik dengan bisnis ini, tidak. Tetapi karena saya dulu berpikir saya tidak punya waktu karena saya sibuk. Tapi justru dengan saya bergabung di bisnis ini sekarang ini, makanya kenapa saya selalu happy mengerjakan bisnis ini, impian saya untuk memiliki kebebasan waktu terwujudlah di bisnis ini. Jadi yang belum bergabung itu harus segera bergabung, jangan ditunda lagi. Gitu, betul sekali. Oke, baik, mantap sekali Bu Olin ya. Jadi teman-teman semua jangan menunda kesempatan untuk bergabung di 3i Networks ini. Rugi kalau nggak bergabung. Segera bergabung ya, dan cari bonusnya, nikmati apa yang sudah diberikan ya. Ada di sini, ada banyak sekali manfaatnya. Teman-teman silakan menghubungi pengundang Anda yang belum bergabung ya, supaya mendapatkan informasi dan bisa segera mendaftar dan mendapatkan penghasilan. Baik, sebelum kita berakhir, kita akan melihat sekali lagi tentang agenda kita besok jam 2 siang. Silakan Pak. Ya, besok ada sharing online yaitu dengan tema evolusi kekayaan. Sabtu 10 Oktober 2020 jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat oleh Pak Tiswanto Platinum Agency, mantan penjual telur asin yang saat ini sudah berpenghasilan 50 juta per bulannya. Jangan lupa untuk menghadirkan calon mitra, undangan calon prospek, dan juga tim. Bisa juga nonton bareng bersama keluarga dan dapatkan informasi-informasi bagaimana punya kekayaan dan juga aset tanpa batas melalui bisnis 3i Networks ini. Dan saya berterima kasih kepada Bu Olin, Bu Ira Sania, dan juga untuk semua partisipan yang sudah hadir dalam support system 3i LC yang luar biasa ini. Dan sampai ketemu besok jam 2 siang. Go Crowd! Go Crown, go Crown.